Berikut ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat layout media massa seperti tampilan di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ade Dwi Putra di channel Kuliah Teknokrat. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang desain grafis, khususnya pada CorelDRAW, yaitu tentang pembuatan layout media massa dan juga power clip. Baik, sebelum masuk ke video kita, saya akan jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Pertama, tujuannya nanti diharapkan setiap mahasiswa mampu membuat desain layout media massa dengan menggunakan CorelDRAW. Dan tujuan yang kedua yaitu nantinya diharapkan mahasiswa mampu menerapkan teknik power clip dengan menggunakan CorelDRAW juga. Pastinya setiap rekan mahasiswa di sini sangat sering melihat koran setiap harinya dengan tampilan seperti contoh di video ini. Di situ ada beberapa gambar dan juga ada beberapa artikel yang bisa rekan-rekan mahasiswa baca nantinya, dan dengan bentuk yang bervariasi. Dan pastinya tampilan di koran itu memiliki lajur di setiap artikel-artikelnya atau memiliki kolom di setiap artikel-artikelnya dengan tujuan untuk mempermudah para pembacanya dalam membaca setiap artikel tersebut. Oke. Nah, sebelum kita ke praktek bagaimana cara membuat layout media massa dan power clip-nya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu koran. Menurut Onong Ucana Effendi, surat kabar adalah lembar tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Dan selanjutnya, tujuan koran adalah koran memiliki tujuan untuk memberikan informasi ataupun berita-berita terkini. Jadi, isinya lebih menitik beratkan terhadap informasi yang paling aktual di sekitar kita. Contohnya, kita sering melihat atau membaca berita tentang kebakaran, kenaikan bensin, kecelakaan, ataupun kejadian alam, serta berita ekonomi yang disajikan di dalam koran. Nah, selanjutnya, apa saja fungsi dan manfaat koran? Tentu saja, koran ini memiliki fungsi sebagai media penyampaian informasi harian secara tercetak pada beberapa lembar kertas. Biasanya, dicetak pada kertas dengan harga ekonomis yang rendah, sehingga tidak terlalu riskan jika harus dibuang atau dijadikan pembungkus setelah informasi yang ada telah diterima. Setelah tadi saya menjelaskan tentang pengertian koran serta tujuannya dan juga manfaatnya, berikut ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat layout media massa seperti tampilan di samping. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat layout media massa dengan menggunakan CorelDRAW. Saya sudah membuka CorelDRAW. Di sini saya gunakan adalah CorelDRAW versi 2020 dan tentunya rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan sesuai dengan yang tersedia di laptop masing-masing, ya. Karena secara garis besar teknik pembuatannya itu hampir sama. Ya, sebelum kita mulai membuat tampilan layout media massanya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen yang bakal kita pakai nantinya, seperti gambar akan kita gunakan. Nanti gambar ini akan saya sisipkan dalam bentuk power clip, ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana pembuatannya. Terus juga logo yang akan dipakai jika diinginkan, ya. Dan juga naskah beritanya juga sudah disiapkan dalam bentuk notepad. Nanti rekan-rekan mahasiswa tinggal copy dan paste ke dalam CorelDRAW-nya. Oke. Dan ini adalah contoh hasil akhir daripada layout media massa yang akan kita buat nantinya. Oke, cukup simpel dan sederhana, hanya dengan berbentuk dua lajur atau dua kolom untuk satu artikel ini. Oke. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah mengatur terlebih dahulu ukuran lembar kerjanya. Biasanya untuk koran itu dia ukurannya A3 ataupun ukuran tabloid. Sebenarnya kalau di CorelDRAW ini sudah tersedia ukuran tabloid ataupun A3, ya. Tapi di sini saya coba dengan ukuran A4 saja karena saya hanya menggunakan satu artikel. Jadi
Pertama kali jangan lupa rekan-rekan mahasiswa untuk menyiapkan lembar kerjanya dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhannya. In case di video ini saya mencoba dengan ukuran A4 saja dengan alasan artikel tidak terlalu banyak pastinya. Oke, nah dengan demikian saat ini ukuran lembar kerja sudah menjadi A4 dan berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan juga sudah pernah dibahas di video sebelumnya bahwa tampilan di CorelDRAW ini hasil akhirnya tidak menyesuaikan dengan tampilan lembar kerja yang sudah kita buat. Maka kita harus sedikit memanipulasi agar hasil akhirnya nanti juga sama ukurannya, yaitu sama-sama A4. Karena apabila misalkan saya hanya meletakkan gambar di sini, seperti contoh di video ini, maka nanti akan jadi gambar atau jadi final hasil terakhirnya adalah hanya gambar lingkaran ini. Sementara space di belakangnya yang terlihat seperti lembar kerja ini, dia tidak akan menjadi gambar sama sekali. Nah, jadi kita harus membuat manipulasi sehingga pada akhirnya lembar kerja ini menjadi gambar. Ya, maka triknya adalah saya akan membuat sebuah persegi 4 yang sama ukuran dengan lembar kerja kita. Pertama kita harus tahu dulu lembar kerja kita ini ukurannya berapa milimeter, ya. Oke, di sini ukurannya adalah 210 mm dan 297 mm. Maka saya pun akan membuat persegi panjang dengan ukuran tersebut. Simpel aja. Kalau pertamanya belum sama ukurannya nggak masalah, berarti kita bisa atur di sini, ya, di object size-nya. Yang atas saya isi 210, lalu saya enter saja. Yang bawah saya isi 297, dan saya enter saja. Maka secara otomatis ukurannya sama, ya. Nanti mau didesain di sini atau ditimpah di sini nggak ada masalah ya, tapi kita timpah di sini aja, biar seolah-olah dia di lembar kerja yang kita buat tadi. Dan nanti pada akhirnya hasil resultnya atau hasil ketika sudah kita ekspor dari JPG atau PNG itu betul-betul sesuai dengan ukuran yang kita minta, yaitu A4 tadi atau A3 ataupun tabloid. Oke, kalau sudah, di sini kan tadi sesuai dengan contoh, ini contoh saya coba masukkan dulu ke dalam CorelDRAW-nya ya, biar nanti mudah untuk meng-compare-nya. Ya, seperti ini hasilnya nanti. Nah, di situ ada beberapa hal yang bisa kita lihat, ya, seperti headline atau judul, yang kalimat adalah Animedia Teknokrat, Wadah Kreativitas dan Seni Mahasiswa, itu menggunakan headline. Dan juga nanti di bawahnya ada picture, yang nanti kita akan manfaatkan teknik power clip, nanti akan saya jelaskan mengenai pembuatannya, dan juga artikel serta logonya. Ya, logo ini opsional aja sebenarnya ya, karena kalau kalian melihat berita di keseharian tuh jarang menampilkan logo di artikel beritanya, ya. Oke, sekarang kita coba masukkan judul terlebih dahulu, dan ini bentuknya bisa variatif ya, sesuai dengan desain dan keinginan ataupun selera dari kalian para desainernya nanti, ya. Kalau di sini simpel aja. Ada dua objek di atas ya, bisa diperhatikan. Itu ada shape berwarna hitam dan teks di depannya. Nah, jadi saya coba untuk buat shape aja dulu di bagian atas agar tidak terlalu jauh dengan contoh. Seperti ini misalkan. Pasti ukuran tidak melebihi batas sudah kita tentukan di awal tadi. Ya. Oke, dan selanjutnya kita beri warna hitam. Kita pilih saja di color palette di paling kanan bagian atas ya. Oke, dan kalau sudah, ya kita tinggal ketik judulnya saja dengan menggunakan text tool di bagian toolbox, lalu arahkan ke bagian lembar kerja dan klik sekali. Oke, kita ketik misalkan wadah, Animedia Teknokrat. Oke, di sini fontnya saya rubah menjadi Arial Black ya, agar nanti terbaca. Ya, karena kalau pakai font yang tidak tebal itu nanti tidak terbaca ya. Saya beri warna merah sesuai dengan contoh dan saya letakkan di atas. Untuk ukuran kita bisa kira-kira ya, seperti ini misalkan. Oke, dan kita tambahkan judul bawahnya yaitu kalimat wadah kreativitas dan seni mahasiswa. Oke. Sama, ini saya rubah juga jenis hurufnya menjadi Arial Black dan saya beri warna putih nanti. Ya, seperti ini. Oke, ini agak kebesaran sehingga perlu diperkecil sedikit. Oh ya,
Jangan lupa untuk rekan-rekan mahasiswa ketika mendesain itu sesekali di zoom in, zoom out tampilannya ya dengan menggunakan scroll di mouse-nya masing-masing, scroll atas, scroll bawah, agar kita bisa melihat tampilan secara detail. Karena kalau di normal view saja biasanya terlihat rapi, tapi ketika kita coba zoom in atau zoom out ternyata dia bentuknya tidak lurus ya. Jadi kita harus sesekali zoom in atau zoom out. Oke. Ya. Kalau sudah seperti ini, judulnya sudah terisi, dan nanti kita tinggal tambahkan komponen-komponen lainnya seperti naskahnya dan juga foto di atasnya. Oke. Karena kita masih berkutat di materi layout media massa, sekarang saya fokus untuk menambahkan naskah berita terlebih dahulu. Ya, di sini di folder saya tadi sudah siapkan naskah beritanya, dan ini saya buka file notepad-nya, dan saya copy saya dulu ya, Ctrl A dan Ctrl C, dan ya biarkan dia masih tercopy, jangan langsung di paste. Nah, nanti paste-nya ketika sudah kita siapkan wadahnya atau tempatnya untuk meletakkan naskah tadi. Oke. Untuk membuat space kolom korannya, kita sama masih menggunakan yang namanya text tool, hanya saja pemakaian text tool sebenarnya ada dua. Ya, ada yang ketika kita klik text tool dan kita klik sekali dan muncul kursor kemudian kita ketik seperti ini, atau seperti kita tadi mengetik judul beritanya. Ada juga yang kita harus membuat text area dulu seperti ini. Klik text tool dan kita seperti membuat kotak di lembar kerja ya, seperti ini. Ini namanya text area. Nah, kalau tujuannya ingin membuat naskah yang panjang berupa narasi atau paragraf yang cukup panjang, silakan menggunakan text area. Tapi kalau hanya menggunakan, kalau hanya mengetik judul saja seperti headline tadi, ya cukup diklik sekali di lembar kerja, muncul kursor, tinggal langsung diketik. Karena nanti kalau dengan menggunakan cara yang tinggal ketik tadi, menu untuk kolom korannya atau pembuatan layout media massa tidak akan aktif ya. Nah, setelah ini, setelah saya siapkan lembar kerjanya, maksud saya setelah saya siapkan teks areanya, saya langsung paste saja naskah tadi. Seperti ini, dan hasilnya dia sudah masuk ke lembar kerja, ke teks area maksud saya. Hanya saja, teksnya ini masih perlu kita atur kembali, ya, seperti ukuran hurufnya, jenis hurufnya, perataan teksnya, dan kalau kita lihat juga, teksnya di sini tidak selesai ya, dia tersembunyi. Itu bukan berarti hasil copy-nya tidak sempurna ya, tidak di-copy semua. Kita hanya tinggal expand aja, di bawah sini ada panah ke bawah kalau kalian perhatikan. Nah ini, itu tinggal kita tarik, kita drag ke bawah ya. Nah itu naskahnya masih banyak yang tersembunyi ya. Dan nantinya tinggal kita expand ke bawah dan kita bisa atur jenis hurufnya dan segala macam. Oh ya, jika kalian ingin mengatur jenis huruf, ukuran huruf dan segala macam, pastikan ini sudah di-expand teks areanya. Karena kalau tidak, nanti terterapkan hanya bagian yang tampil saja. Bagian bawahnya kita harus mengulang lagi dan itu pasti membuang waktu, ya. Oke, ini saya buka dulu sampai bawah. Oke, sebentar. Seperti ini. Kalau sudah, ini belum terbuka semua. Oke, kalau sudah, tinggal kita Ctrl A atau kita blok semuanya. Dan di atas, di bagian properties, tinggal atur aja. Di sini saya coba gunakan jenis hurufnya yang, jenis hurufnya yang Times New Roman. Oke, lalu ukurannya saya coba pakai 9. Nanti bisa kita atur lagi ya, 9 atau 10. Saya coba dulu 10. Terus berikutnya perataan teksnya kita pilih yang full justify ya, seperti ini biar rapi. Kiri kanan perataannya ya, seperti itu. Oke, kalau sudah hasil expand tadi yang kita buka itu kita pindahkan ke atas lagi. Oke, seperti ini. Nah, naskah sekarang sudah masuk semua di dalam teks area. Dan step berikutnya adalah kita membuat kolom korannya. Ya. Setelah kita atur jenis huruf tadi dan hal yang terkait, kita klik yang namanya Move Tool di bagian toolbox paling atas. Dan kita pilih menu teks di atas. Ya, dan kita cari menu kolom. Ya, sebenarnya di beberapa versi Corel itu urutannya aja yang berbeda, cuma pastikan rekan-rekan sekalian pilihnya di
menu teks di bagian atas ya, tinggal cari aja urutannya. Biasanya kalau di versi Corel yang lain itu beda urutannya aja. Kalau di Corel 2020 saya gunakan dia nomor 2 dari atas. Tinggal kita klik. Oke, dan nanti akan muncul tampilan atau jendela seperti ini. Ada column setting. Kita bisa isi number of column-nya. Ini masih satu kolom ya, seperti contoh di tampilan sampingnya. Kalau saya klik ke atas, dia akan jadi 2 kolom ya. Dan kita bisa atur hal lainnya seperti equal column width, jadi jumlah kiri kanannya sama ya. Dan juga kita bisa atur frame settingnya. Biasanya saya tidak mengatur ini, ya saya abaikan ya. Ya kalau mau 3 tinggal kita isi 3 dan seterusnya. Nah, dalam kali ini saya sesuai dengan contoh, karena contoh tadi hanya 2 kolom, maka saya pun buatnya menjadi 2 kolom. Dan kalau sudah, tinggal kita klik OK. Oke. Ya. Sebenarnya cukup simpel cara untuk membuat naskah menjadi bentuk kolom koran ya. Yang penting tadi di awal pastikan rekan-rekan sudah menyiapkan naskah dalam bentuk notepad agar tidak mengetik ulang ya. Kalau sudah tinggal kita copy dan paste dalam teks area tadi dan kita atur dari menu teks dan menu kolom dan kita cari berapa jumlah kolom kita inginkan. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya coba masukkan gambar seperti contoh di sampingnya. Ya, karena tadi judul video adalah layout media master dan power clip. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana cara membuat power clip-nya. Oke. Power clip adalah sebuah teknik atau sebuah fitur yang disiapkan oleh CorelDRAW untuk menyisipkan gambar ke dalam sebuah kontainer atau wadah ya. Itu bisa apa aja ya. Dalam contoh ini wadahnya berbentuk persegi panjang ya. Kalau kalian mau buat bentuknya oval atau apapun boleh silakan. Nah, oke, ini saya hapus dulu dan saya siapkan gambar yang kita inginkan. Ini misalnya. Oke, ini bisa kita perbesar. Nah, kalau sudah, ini gambar nanti akan kita masukkan ke dalam power clip dan berikutnya kita siapkan yang namanya wadah tadi ya, yaitu persegi panjang. Saya siapkan di sini sesuai dengan contoh. Itu nanti kalau rekan-rekan mahasiswa ingin berkreasi yang lain boleh ya, posisinya terserah di mana. Yang penting tekniknya seperti yang saya jelaskan ini. Oke. Nah, demikian. Untuk power clip kita harus menyiapkan 2 objek, yaitu satu gambarnya dan berikutnya adalah objeknya akan kita sisipkan. Ini sudah semuanya. Dan kalau sudah, kita fokus di gambarnya ini ya, di gambar ini. Dan kita tinggal aktifkan gambarnya pakai Move Tool, ya, menggunakan Move Tool. Lalu kalau sudah, kita pilih menu objek di atas, dan pilih Power Clip. Oke. Sekali lagi, setelah rekan-rekan mahasiswa aktifkan gambarnya, pilih menu objek di atas, lalu cari Power Clip, dan kita drag ke samping, kita pilih Place Inside Frame. Ya, kita klik Place Inside Frame. Nah, kita perhatikan pointer berubah jadi panah menghadap ke kanan ya. Kita tinggal cari wadah yang kita inginkan. Nah, tadi kita sudah buat persegi ini dan kita tinggal klik saja. Seperti ini hasilnya. Oke. Mudah pastinya ya. Caranya tinggal kayak ini saya coba undo ya. Saya coba ulang sekali lagi, nanti tinggal rekan-rekan mahasiswa perhatikan dan ikuti di rumah masing-masing bagaimana cara pembuatan power clip ini. Oke, ini gambar sudah saya siapkan. Pilih menu objek di atas. Pilih power clip, pilih place inside frame, lalu arahkan ke frame atau container atau shape yang kita sudah buat sebelumnya, dan tinggal kita klik saja. Seperti ini. Ya. Akan tetapi, apabila ternyata porsi gambarnya terlalu kecil atau ada bagian-bagian yang terpotong atau hal tidak kita inginkan, ya kita bisa atur kemudian. Nah, caranya mudah sekali, kita tinggal klik kanan saja dan pilih Edit Power Clip. Ya, misalkan gambar ini banyak bagian kepala yang terpotong seperti ini, ya. Kalau bisa diperhatikan di video, banyak bagian kepala yang terpotong, ya. Jadi ini kurang sama dengan contohnya. Jadi kita tinggal klik kanan aja dan pilih Edit Power Clip. Nah, nanti gambar akan terbuka kembali dan kita bisa atur ukurannya. Ini kita perkecil sedikit misalkan, sehingga menyesuaikan kebutuhan. Ya. Dan yang penting jangan ada bagian kosong seperti ini ya. Nanti nggak sesuai. Jadi ukurannya kembali diatur. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita atur sedemikian rupa. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik Finish di bagian kiri atas
finish editing content ya. Sudah kita klik dan selesai. Ya, kurang lebih demikian. Oh ya, ini ada space kosong, jadi kita boleh tambahkan logo tadi ya. Ya, jadi sudah menyiapkan logo, kita tambahkan saja, masukkan ke Corel dan letakkan di tempat yang diinginkan. Kalau contoh tadi, ya, contoh tadi yang saya siapkan di awal, itu posisi logonya di kiri bawah, ya. Jadi kita tinggal tentukan juga posisinya di kiri bawah seperti ini, dan kita atur ukurannya. Akan tetapi, kalau kalian perhatikan, teksnya tertutup oleh gambar. Ya, ini sangat sederhana sekali. Masalahnya bisa kita atasi dengan klik kanan di gambarnya dan pilih wrap paragraph text seperti ini. Ya, nanti teksnya akan menyebar keluar gambar. Ya, jadi teksnya tidak akan tertutup oleh gambar lagi. Kita atur saja. Dan kalau teksnya jadinya tertutup lagi, ya kita bisa atur dengan merubah ukuran hurufnya, ya, sehingga terbaca semua. Oke, ini saya Ctrl A di teksnya, saya coba ukurannya 9 misalkan. Dan kita lihat apakah sudah terbaca semua atau belum. Nah, sudah, ya, seperti itu. Oke, lalu view-nya saya pilih to fit, ya, dan selesai, ya, tampilan koran kita seperti ini. Dan ini tinggal kita tambahkan saja, kalau dicontoh tadi ada shape hitam di bawah, ya, agar lebih sama, kita tambahkan saja shape hitam di bawahnya. Oke, seperti ini untuk bagian terakhirnya. Ya, seperti ini kurang lebih. Oke, dan jangan lupa kita simpan untuk terakhir, ya. Kita simpan di folder latihan, ya. Kita beri nama saja koran, latihan koran ya. Latihan koran. Oke, dalam bentuk CDR, biar nanti di next bisa kita buka lagi dan kita edit lagi. Dan sudah final, kita jadikan bentuk JPG, yaitu dengan kita export. Ya. Kita export, masih di folder yang sama, dengan nama yang sama, save as type-nya, saya pilih yang JPG. Ya. Dan selesai. Seperti itu. Oke, dan ini hasilnya. Oke, ini hasil pembuatan layout media massa serta penambahan teknik power clip pada CorelDRAW sudah kita contohkan dan sudah berhasil kita buat di video kali ini. Bagaimana? Mudah pastinya ya. Nanti rekan-rekan mahasiswa tinggal mengikuti di rumah, tinggal kalian cari artikelnya dari koran online ataupun media apapun, tinggal kalian copy dan kalian paste ke Notepad. Lalu kalian siapkan gambar yang satu tema dengan naskah kalian, lalu kalian tinggal aplikasikan di CorelDRAW, dan kalian bisa variasikan juga bentuk tampilan sesuai dengan kreativitas rekan-rekan mahasiswa sekalian di rumah. Itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teknik pembuatan layout media massa dan power clip pada CorelDRAW. Jangan lupa untuk terus ikuti video saya untuk menambah ilmu kalian tentang desain grafis, ya. Dan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.